Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, cara supaya dapur supaya cara menjaga dapur bebas dari bakteri. Yang pertama, bersihkan meja dapur, wastafel lantai secara teratur. Setelah digunakan ya teman-teman, gunakan air panas dan sabun cuci piring untuk menghilangkan sisa makanan dan kotoran. Kita juga bisa menggunakannya memakai larutan desinfektan untuk membersihkan permukaan setelah dibersihkan dengan sabun. Ya di sini kita harus membersihkannya ya teman-teman. Setiap hari itu kita harus membersihkan meja dapur, wastafel secara teratur. Ini akan menjaga dapur kita bebas dari bakteri ya teman-teman. Yang kedua, ganti spons secara teratur. Spons adalah tempat yang sering menjadi sarang bakteri. Ganti spons cuci piring setidaknya setiap 1 atau 2 minggu sekali ya teman-teman. Jika spons rusak atau berbau, buang dan ganti dengan yang baru. Kita harus menggunakan spons yang bagus ya teman-teman. Supaya apa? Itu karena kalau spons udah rusak atau bau itu akan mengakibatkan sarang penyakit ya, karena itu mengandung banyak bakteri yang ada di dalam spons itu ya teman-teman. Maka sebaiknya kita harus buang dan ganti dengan yang baru. Kalau kita mempunyai spons sudah rusak atau berbau, kita beli yang baru lagi ya teman-teman. Itu loh murah teman-teman, kita harganya terjangkau kok, ketimbang kita nanti terjangkit suatu penyakit ya. Mending kita beli yang baru, yang higienis, yang bagus. Soalnya kalau spons itu kan tiap hari buat nyuci piring, terus buat itu mencuci tangan kita yang kotor dengan menggosok-gosokkan tangan kita dengan sabun pakai spons. Sehingga spons di sini didefinisikan mengandung banyak bakteri ya. Kita harus menggunakan spons yang baru atau yang tidak rusak. Kalau udah rusak atau berbau, mending kita buang aja ya teman-teman, supaya tidak mengandung penyakit. Yang ketiga, gunakan talenan yang berbeda. Hindari kontaminasi silang dengan menggunakan talenan yang berbeda ya, untuk bahan makanan mentah seperti daging, unggas, ikan, dan sejenis ikan lainnya ya, dan bahan-bahan makanan yang matang. Bersihkan talenan dengan air panas dan sabun setelah digunakan, dan bilas dengan air panas sebelum digunakan. Ya teman-teman, kita harus menggunakan talenan yang berbeda-beda ya. Kita maksimal harus mempunyai 2 talenan. Satu digunakan untuk menggunakan itu tadi ikan, terus ayam.
terus yang satunya buat apa sayur, motong-motong bawang merah, bawang putih gitu. Kalau bisa jangan dicampur-campur ya teman-teman, soalnya itu juga mengandung bakteri. Tapi kalau kita langsung membersihkannya ya enggak sih, tapi alangkah lebih baiknya kita memakai 2 talenan ya yang berbeda. Jadi kita bisa membedakan, kalau talenan sayur ya kita pakai talenan yang satunya, kalau talenan ikan atau ayam kita pakai talenan yang satunya, sehingga tidak campur-campur gitu ya teman-teman. Yang keempat, cuci tangan dengan benar. Cuci tangan dengan sabun dan air hangat sebelum dan setelah memegang makanan. Cuci tangan juga setelah menggunakan kamar mandi atau setelah memegang hewan peliharaan. Ya, kita harus cuci tangan ya teman-teman dengan sabun atau air hangat sebelum kita memegang makanan. Takutnya apa? Kita setelah memegang benda-benda kotor atau apa itu yang mengandung debu, itu kalau kita cuci tangan terlebih dahulu maka tangan kita akan bersih, jadi aman untuk mau megang makanan lain yang masuk ke mulut kita. Kalau tangan kita dalam keadaan kotor teman-teman, dan kita nggak cuci tangan, terus kita langsung makan, dimasukkan ke mulut kita, alhasil teman-teman itu akan menyebabkan penyakit ya, entah itu diare apa-apa gitulah yang disebabkan oleh lalat ataupun debu-debu yang mengandung virus atau bakteri. Jadi sebaiknya kita harus cuci tangan dengan benar. Mau kemana aja, mau habis apa, megang apa, sebaiknya kita harus cuci tangan. Terutama kalau kita mau makan ya teman-teman, itu harus sangat dianjurkan sekali untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Yang kelima, simpan makanan dengan benar. Simpan bahan makanan yang mudah rusak di dalam kulkas atau pendingin. Jangan biarkan makanan matang dalam suhu ruang lebih dari 4 jam ya teman-teman. Masak daging hingga matang sebelum disimpan. Ya, kalau kita mau punya ikan ayam atau ikan udang, nah ini aku mau habis marinasi ini ya. Habis marinasi ayam ini aku langsung masukkan ke dalam freezer supaya tidak menimbulkan bau atau hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti bau dan dagingnya nggak fresh gitu, nggak enak ya. Kalau kita punya daging, kita harus mencucinya. Kalau mau dikasih marinasi, monggo dicampur sama marinasi, lalu kita masukkan ke dalam freezer ya teman-teman. Jadi enak, kita mau masak apa kita tinggal ambil ya teman-teman, kita enak tinggal menggorengnya aja. Kalau kita membiarkan daging di suhu ruangan, itu akan menyebabkan daging kita itu rusak dan cepat bau ya teman-teman. Yang keenam, bersihkan peralatan masak. Cuci peralatan masak atau panci, wajan, terus piring, sendok, ya sutil dan sebagainya dengan air atau sabun setelah digunakan ya teman-teman. Jika ada noda gosong atau berkarat, kita gunakan pembersih yang sesuai. Kalau aku itu kadang nggak pakai baking soda, terus citric acid, itu sudah bersih ya teman-teman. Kita tinggal menggosok-gosoknya, dikasih sunlight, sudah bersih kok ya. Kita
Coba itu aja, nggak usah pakai yang macam-macam, pakai citron aja itu sudah bersihnya mas, bisa kinclong gitu ya teman-teman. Yang ketujuh, buang sampah secara rutin. Buang sampah setiap hari untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan serangga. Bersihkan tempat sampah ya secara teratur dengan sabun atau desinfektan. Ya kita harus membuang sampah ya setiap hari ya teman-teman. Kita diwajibkan membuang sampah setiap hari. Jangan sampai sampah itu penuh sampai bau, menimbulkan bau yang tidak diinginkan ya teman-teman. Kalau kita membuang sampahnya setiap hari, insya Allah dapur kita itu nggak akan bau, nggak akan ditumbuhi bakteri ataupun virus ya. Kita harus menjaga kebersihannya ya teman-teman. Kalau kita bersihkan tempat sampah, kita bisa menggunakan sabun atau desinfektan ataupun pakai itu bisa baik clean itu teman-teman, itu bisa kita gunakan. Itulah tips dari aku ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.